Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi linier dengan metode matriks. Namun, pada video sebelumnya, saya telah mempelajari tentang penyiapan data dan mengoperasikan Shazam. Untuk mempercepat durasi video, langsung saja saya ke pembahasannya. Regresi linier mempelajari tentang hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau X dengan variabel terikat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi jalar di Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Nah, pada penelitian kali ini yang menjadi variabel yaitu variabel X1 yaitu adalah variabel luas lahan, X2 yaitu bibit, X3 pupuk, X4 tenaga kerja, dan yang menjadi variabel terikat yaitu adalah variabel Y yaitu produksi ubi jalar. Namun, di sini kita akan memilih salah satu dari variabel X, yaitu yang saya ambil adalah luas lahan atau variabel X1. Jika dibentuk ke dalam persamaan, akan seperti ini, YT B0 tambah B1 X1 plus ET. Selanjutnya kita perlu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan pendugaan sementara dari peneliti. Jadi, diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi ubi jalar. Hipotesis ini perlu dibuktikan secara statistik. Oleh karena itu, kita membutuhkan hipotesis statistik yaitu H0, B1 sama dengan 0. Di hipotesis jika beta 1 sama dengan 0, yang artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. Dan hipotesis statistik H1 atau B1 tidak sama dengan 0, yang artinya variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi ubi jalar. Setelah membuat hipotesis, kita dapat membuka aplikasi Shazam dan memasukkan instruksi-instruksi analisis. Oke, sekarang kita langsung saja membuka aplikasi Shazam. Nah, pada saat membuka aplikasi Shazam ini, kita langsung disuguhkan oleh dua kolom, yaitu kolom Shazam dan kolom editor. Langsung saja kita masukkan instruksi-instruksi ke dalam kolom editor. Yang pertama adalah kita menuliskan file 33. Angka 33 ini dapat kita pilih dari angka 1 sampai dengan 49. Nah, lalu kita klik ini. Lalu properties. Lalu klik location di blok, Ctrl C. Lalu kembali lagi ke Shazam, Ctrl V, garis miring, kembali lagi ke sini. Lalu nama file. Lalu klik di sini. Lalu instruksi kedua, kita menuliskan tulisan sampel 130. 30 di sini karena saya menggunakan 30 sampel dalam penelitian ini. Lalu instruksi ketiga yaitu read 33 in X1, X2, X3, X4 YT if. Lalu instruksi keempat yaitu kita nulis generate cons sama dengan 1. Ini menginstruksikan kepada Shazam untuk membuat 30 kali 1 vektor yang semua elemennya memiliki angka 1 berfungsi sebagai konstan atau beta 0. Lalu instruksi kelima kita menuliskan matriks X sama dengan cons sama dengan 1. Cons X1. Ini menginstruksikan kepada Shazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama X dengan elemen konstanta dan X1. Dan instruksi keenam yaitu generate Y sama dengan YT. Lalu instruksi ketujuh, matriks beta hat sama dengan in kurung X petik 1 X tutup kurung bintang X petik 1 Y.
Ini memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung nilai beta dengan kuadrat terkecil. Lalu selanjutnya adalah print beta hat. Ini menginstruksikan kepada Shazam untuk menampilkan hasil estimasi dari instruksi yang di atasnya. Lalu instruksi selanjutnya matriks E sama dengan Y min X terus bintang beta hat. Lalu instruksi selanjutnya matriks sig to hat E titik E garing 28. 28 ini dari nilai DF. DF itu sama dengan N dikurang K dikurang 1. Karena di sini yang digunakan cuma 1X, jadi K-nya itu 1. Jadi 30 dikurang 1 dikurang 1, yaitu 28. Lalu instruksi selanjutnya adalah print sig to hat. Selanjutnya yaitu matriks COVB sama dengan sig to hat bintang N X memerintahkan kepada Shazam untuk menghitung varian dan kovarian matriks beta. Lalu selanjutnya adalah print COVB. Lalu yang selanjutnya adalah matriks teror SQRT buka kurung yak buka kurung COVB tutup kurung. Ini menginstruksikan kepada Shazam untuk menghitung akar atau SQRT di elemen diagonal atau diag yang ada di dalam kovarian matriks atau COVB yang telah dihitung dalam perintah Shazam sebelumnya dan menyimpan dalam vektor yang diberi nama steror. Lalu selanjutnya print steror. Dan yang terakhir adalah stop. Dan sekarang langsung di run. Jadi dari sini kita lihat banyak kesalahan. Di sini kesalahan saya yaitu adalah saya menuliskan ini benar-benar tulisannya generate, harusnya GMR. Coba kita run kembali dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Untuk beta hat 4 langsung kita blok saja. Kita kopikan ke Excel. Setelah kita copy yang beta hat, kita copy kembali yang steror. Nah, di sini sudah saya copy ya. Nah, di sini kita untuk menghitung T-hitung yaitu sama dengan beta hat dibagi dengan standar error. Lalu sama beta hat dibagi standar error. Nah, jadi untuk menentukan nilai variabel X mempengaruhi terhadap produksi ubi jalar atau terhadap variabel terikat atau tidak, jadi kita cari terlebih dahulu DF-nya, DF N min K min 1 yaitu adalah karena data kita sampelnya memiliki 30 sampel yaitu 30 dikurang 1 dikurang 1 dan DF-nya 28. Jadi tabel ini sudah saya cari terlebih dahulu dan memiliki taraf signifikan yaitu menggunakan taraf signifikannya 5%. Jadi tabelnya adalah 2,048. Jadi setelah dibandingkan, T-hitung di sini lebih besar daripada T-tabel. Jadi artinya tolak H0 dan terima H1. Atau variabel X mempengaruhi produksi ubi jalar. Jadi variabel luas lahan mempengaruhi produksi ubi jalar. Lanjut untuk yang regresi linear bergandanya, kita copy dulu yang ini, yang editor ini ke Word. Kita copy. Dan yang untuk hasil juga di copy.
Nah, lanjut ke yang berganda tadi. Di sini kita cukup mengganti ini instruksi nomor 5 menjadi ditambahin X2, X3, X4, dan nilai matrik X6 sama dengan E petik E garing 28 ini kita ganti dengan nilai 25. Kenapa 25? Jadi karena DF itu mencarinya 30, N dikurang K dikurang 1, karena variabel yang saya gunakan itu, variabel X-nya itu 4. Jadi 30 dikurang 4 dikurang 1 yaitu 25. Nah, langsung saja kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada nilai beta hat sama nilai standar error. Kita copy langsung ke Excel. Setelah kita copy dari Shazam ke Excel. Nah, jadi selanjutnya ini kita untuk mencari nilai T hitung, langsung saja kita membagikan nilai beta dengan nilai standar error. Nilai ini adalah nilai konstan, X1 adalah nilai luas lahan, ini adalah jumlah bibit, jumlah pupuk, dan jumlah tenaga kerja. Jadi setelah saya cari DF sama dengan N kurang K kurang 1, dan 30 dikurang, ini adalah 4. Karena yang saya gunakan X-nya adalah 4, dikurang 1, DF-nya adalah 25. Nah, setelah saya cari T-tabelnya menggunakan taraf signifikan 5% dan menggunakan data to-tail test, yaitu T-tabelnya 2,060. Jadi, dapat dilihat yang X1 lebih kecil daripada T-tabel, yang artinya terima H0 dan tolak H1, yaitu variabel X1 tidak mempengaruhi produksi ubi jalar. Sedangkan yang X2 lebih besar daripada T-tabel, yang artinya tolak H0 dan terima H1. Jadi variabel X2 mempengaruhi produksi ubi jalar. Dan yang X3 lebih besar daripada T-tabel, yang artinya tolak H0 dan terima H1. Variabel X2 mempengaruhi produksi ubi jalar. Dan yang terakhir, nilai X4 lebih kecil daripada nilai T-tabel, yang artinya terima H0 tolak H1, atau variabel X tidak mempengaruhi produksi ubi jalar. Oke, ini hasil dari regresi linear sederhana tadi yang telah saya pindahkan ke sini. Dan di sini T hitung lebih besar daripada T tabel. Nilai T hitung 4,604 lebih besar daripada 2,048, yaitu nilai T tabelnya. Yang artinya variabel luas lahan atau X1 berpengaruh terhadap Y atau produksi ubi jalar. Ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Carmizon 2011, yang artinya semakin luas lahan yang digunakan akan semakin menambah hasil produksi. Ini ada hasil nilai regresi linear berganda yang sudah saya pindahkan dari Excel ke sini. Yang pertama adalah T hitung lebih kecil daripada T tabel. 0,06 lebih kecil daripada 2,060, yang artinya variabel luas lahan atau X1 tidak berpengaruh terhadap Y atau produksi ubi jalar. Jadi di sini terdapat perbedaan antara regresi linear sederhana tadi dengan hasil regresi linear berganda. Di sini menyatakan luas lahan yang digunakan maka tidak berpengaruh terhadap produksi ubi jalar. Lalu yang kedua, T hitung lebih besar daripada T tabel, nilai T hitungnya 3,505 lebih besar daripada 2,060, yang artinya jumlah variabel bibit atau X2 berpengaruh terhadap Y atau produksi ubi jalar. Di sini disebutkan bahwa jumlah bibit mempengaruhi produksi ubi jalar. Dan yang ketiga, T hitung lebih besar daripada T tabel, atau 2,486 lebih besar dari 2,060, yang artinya variabel jumlah pupuk atau X3 berpengaruh terhadap Y produksi ubi jalar. Jadi di sini dinyatakan bahwa jumlah pupuk yang digunakan itu sudah sesuai dengan komposisinya, jadi bisa mempengaruhi produksi ubi jalar. Dan yang terakhir adalah T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nilai T hitungnya 0,257 lebih kecil daripada 2,060, yang artinya variabel tenaga kerja atau X4 tidak berpengaruh terhadap Y atau produksi ubi jalar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Carmizon 2011 yang menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya pupuk terhadap produksi. Oke, jadi segitu dulu video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.